Kok pintermu keblinger toh? Sakitnya sampai ke ubun-ubun tuh. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami yaitu TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya akan mengomentari atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Harry Pras. Dia mengatakan bahwasanya Jamhurul Ulama itu tidak ada yang menghalalkan atau memakruhkan rokok. Jamhurul Ulama itu mengharamkan katanya. Agar kita mengetahui lebih jelas apa yang telah disampaikan oleh Harry Pras ya tentang haramnya rokok katanya, mari kita simak videonya. Sakitnya sampai ke ubun-ubun tuh. Aduh. Itulah dia apa yang disampaikan oleh Pras. Jamhurul Ulama katanya mengharamkan rokok. Harry Pras ya. Seseorang berbicara hukum harus tahu dan bagaimana proses hukum itu dikeluarkan, difatwakan oleh ulama. Kepada Harry Pras ya. Jadi hukum itu tidak serta-merta haram, halal, wajib, sunnah, tidak seperti itu Harry Pras. Tentang haramnya rokok tidak mutlak haram, tergantung dari illatnya. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bersamaan dengan illatnya, dengan alasannya, dengan penyebabnya. Kenapa rokok diharamkan, kenapa makruh, kenapa mubah, dan lain sebagainya. Dan hukumnya rokok ini adalah mukhtalaf. Ulama ikhtilaf, berbeda pendapat, tidak mutlak haram, tidak mutlak makruh. Beberapa ulama mengatakan rokok itu makruh jika orang yang karena merokok itu, jika dia merokok tidak penyakit. Rokok bisa haram satu jika membahayakan dirinya sendiri. Kalau batuk pas jantungnya kumat, paru-parunya kumat, sesak nafas, maka menjadi haram rokoknya. Bahkan rokok itu bisa menjadi wajib kalau dia punya penyakit, dengan rokok dia itu bisa sembuh, maka menjadi wajib. Seperti itu. Jadi ada ilatnya, tidak serta haram, makruh. Kalau cuman masalah rokok diciptakan oleh non muslim, kemudian orang kafir harbi, itu bukan menjadi alasan.
Kalau itu karena didanai oleh orang non muslim, rokok menjadi haram, maka bukan hanya rokok, HP yang Anda pakai itu haram. Kemudian kamera yang Anda pakai itu haram karena itu buatan orang non muslim, buatan orang kafir. Bahkan kursi yang Anda pakai pun itu bisa haram karena buatan orang non muslim. Seperti itu. Jadi merokok itu tidak mutlak haram, tergantung yang merokok. Kalau yang merokok penyakitan, dengan merokok dia penyakitnya kumat kambuh, maka rokok itu haram. Ya kalau yang merokok itu enjoy saja, tidak menyebabkan penyakit, maka rokoknya itu makruh. Seperti itu, Bras. Cek tak tahu mau tahu Bras. Makan ngaji banjir Bras. Cek ben serba caca Bras. Saya tahu Anda ya konten seperti ini itu tujuannya untuk mengedukasi masyarakat. Cuman Anda itu harus tahu dulu, harus merasa sampai di mana sih kapasitas keilmuannya. Ya. Kalau cuman pesilat, kemudian belajar agama, ikut daurah mingguan, pindah sana pindah sini ya. Belajarnya sudah tua, bukan sejak kecil. Dan itu pun hanya baca-baca di buku terjemahan. Jangan membahas hukum, jangan membahas fikih. Itu malah menyesatkan umat, malah merusak akidah umat. Ulama NU yang beliau itu berani berceramah, ustadz NU itu belajar agama bukan mingguan, bro. Itu lama belajarnya, Bu. Mulai sejak kecil, mulai sejak TK sampai dengan bahkan belasan puluhan tahun belajar agama, baru beliau itu berani berdakwah. Sedangkan Anda tidak jelas belajar di mana, sudah ini haram, ini haram, ini tidak boleh. Itu dasarnya mana? Hanya baca-baca buku terjemahan tanpa berguru. Ya jangan macam-macam membahas agama. Itu pun Anda itu mengutip dari beberapa potongan video kemudian disampaikan kepada umat dengan tujuan ini edukasi. Itu bukan mengedukasi, malah merusak umat, merusak akidah umat. Orang yang mau berceramah, mau membahas agama, harus belajar agama dulu, harus berguru, biar ilmunya itu nyambung ke Rasulullah. Kalau belajar ilmu dari buku-buku terjemahan, itu sanadnya bukan ke Rasulullah, tapi ke pabrik buku. Ya. Sanadnya ke pabrik buku, sanadnya ke percetakan, bukan ke Rasulullah. Kalau cuman Anda itu banyak yang bisa ya baca buku disampaikan, baca buku disampaikan. Anak SD tahu, bro. Ya jangan sembarangan, Pras ya. Anda bukan mengedukasi, Pras, merusak umat ya. Ini dibangga-banggakan pejuang yang berani melawan kebatilan. Bukan melawan kebatilan, tapi malah membuat kebatilan. Anda itu bukan melawan kebatilan, tapi malah membuat kebatilan itu sendiri. Karena Anda berbicara hukum tanpa ilmu, tidak dicari dengan ilmu. Sudah berkali-kali bilang sama kamu itu kan bidangnya silat. Ya kontennya konten silat lah. Sesuai dengan patah Arab yang mengatakan man takallama bi ghairi fadlihi ata bil ajaib. Barang siapa yang berbicara di luar bidangnya maka akan melakukan hal-hal yang aneh. Ya Anda ini sekarang ya. Tak bisa asal nyerocos. Seluruh ulama, jamhurul ulama tidak ada yang menghalalkan atau mengharamkan rokok. Beo pun kalau diajari ngomong kayak gitu bisa, Bras. Beo burung-burung gitu ya. Bisa. Jadi saran saya ya, Anda belajar dulu.
tak berilmu, kritik ulama yang berilmu. Ulama itu dikatakan ulama, orang yang berilmu. Anda kritik, Anda framing, Anda tuduh alul fit'ah, Anda tuduh yang melakukan hurufat. Malu apa kamu beras? Ya. Ilmu secuil, ngeritik ulama. Ya. Belajar beras, ya. Belajar. Kami NU itu beras, orang-orang NU, ya, yang sampai sekarang menjadi ulama itu belajarnya bukan mingguan beras, bahkan ya, sejak kecil, sejak TK, sejak usia PAUD itu sudah belajar agama beras. Sampai beliau belajar ke Timur Tengah, ada yang ke Maroko, ada yang ke Mesir, ada yang ke Sudan. Beras. Anda saja menghadapi santri sudah kewalahan, yaitu santri-santri masih ya. Santri Gus Anom seperti kemarin di debat itu, Gus Hilya, Gus Uce itu, kamu cuma bisa plongo ya, karena tidak berilmu ya. Ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang saya ambilkan dari kitab Salah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan hadis yang akan saya bacakan ini bermanfaat, bisa menyadarkan saudara-saudara. Sebelum saya bacakan hadis tersebut kepada saudara-saudara kaum muslimin, muslimat umumnya, khususnya Salafi Wahabi, ya, agar tidak sembarangan mengambil ilmu dari seorang yang tidak jelas dari mana dia berguru. Ini diambilkan dari kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yalzamul ikhtiyatu fi ahdil ilmi. Wajib berhati-hati di dalam menimba ilmu. Ya. Fala ya'khudhu an ghairi ahli, maka janganlah mengambil ilmu dari selain ahlinya. Kalau cuma daurah mengikuti daurah mingguan, kemudian dipanggil ustadz, maka tidak layak. Ilmunya masih kurang. Yang ada hanya menyesatkan, bukan mengedukasi tapi menyesatkan. Rawa Ibnu Asyakir an Imam Malik radhiyallahu anhu. Ibnu Asyakir meriwayatkan dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Apa katanya Rasulullah? La tahmilil ilma an ahlil bid'ah. Jangan kau mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabi itu beda pemahamannya. Ahlul bid'ah menurut Ahlussunnah wal Jamaah yaitu orang yang berakidah melenceng, itu ahlul bid'ah. Orang yang mengada-ada dalam akidah agama, seperti Wahabi yang memahami tauhid dibagi tiga, itu bid'ah. Rasulullah tidak mengajarkan tauhid dibagi tiga. Memahami Allah duduk di atas, itu bid'ah, karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Wala ta'milhu an man la ya'rifu bitolabi. Dan jangan mengambil ilmu dari orang yang aman la yu'rafu bitolabi, yang tidak diketahui dari mana dia menuntut ilmu. Seperti Harry Pras, ngaji di mana, yo, belajar di mana, belajar ke siapa gurunya nggak jelas. Itu tidak boleh ngambil ilmu dari dia. Harry Pras mengatakan tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang rokokan. Maka itu bid'ah. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan demikian? Belajarlah ilmu. Dan di sini yang jelas, jangan belajar ilmu dari orang yang tidak diketahui dari mana dia belajar. Kalau ulama meskipun rokokan jelas, dan rokok itu tidak menghalangi orang itu menjadi hina, tidak. Rokok itu mukhtalaf, ulama berbeda pendapat, itu malah masalah furu'iyah.
Rokok itu masalah furu'iyah. Meskipun nggak rokokan, kalau nggak berilmu, ilmu apa-apanya yang mau diambil. Jongornya seperti Harry Pras ini, nggak rokokan, tapi bisanya nyerocos. Apanya yang mau diambil? Nyerocosnya, jongornya. Wala amman yaktibu fi hadisin nas, dan jangan mengambil ilmu, menimba ilmu dari orang yang berdusta di dalam berbicara dengan manusia, tukang bohong ya. Ya seperti Ustaz-Ustaz Wahabi ya, mengatasnamakan Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Izzuddin As-Salam. Wa in kana la yakdzibu fi hadisi Rasulillah, walaupun dia itu tidak berdusta tentang hadis Rasulullah. Warawa Ibnu Sirin, dan menyeritakan siapa Imam Ibnu Sirin rahimahullah, hadal ilmu dinun, ilmu ini adalah agama. Ya, karena agama tanpa ilmu tidak akan berdiri. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, maka perhatikan dari mana kamu menimba mempelajari agama. Jangan sembarangan. Belajarlah kepada ulama yang sudah jelas keilmuannya, jelas dari mana belajar ya. Buka cakrawala pikiran, jangan dipersempit. Jangan mengikuti doktrin-doktrin Ustadz Wahabi. Tidak boleh belajar kepada ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu Wahabi, bukan ahlus sunnah ya. Kenapa dilarang belajar kepada selain Ustadz Wahabi? Karena takut sadar. Karena nanti kalau umat sadar, maka Ustadz Wahabi kehilangan pengikut. Kalau sudah kehilangan pengikut, menjadi ustadz tidak laku. Kalau menjadi ustadz tidak laku, maka bayarannya ya, gajiannya dari luar negeri juga hangus. Ya, Harry Pras. Jangan tonton YouTube-nya Harry Pras itu. Kalau berhenti menonton, maka kehilangan penghasilan si Pras nih. Dan untuk Harry Pras, Anda subscriber Anda sampai 1 juta. Anda itu menyampaikan hal-hal hukum yang salah. Anda bukan ahlinya menyampaikan hukum dan salah, maka Anda menyesatkan 1 juta umat. Ngeri. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan umat kita, saudara-saudara kita dapat tercerahkan, dan saudara kita Salafi Wahabi oleh Allah diberi hidayah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.